Haleluya. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah kita. Haleluya. Dan saya percaya kita sebagai jemaat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, di saat kita tidak berdaya, kita selalu datang di kaki Tuhan, mencari hadirat-Nya, bersekutu dengan pribadinya, karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Daud. Yang kedua, Daud memandang Tuhan. Itu kita baca di dalam ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Haleluya. Langkah yang kedua yang ditempuh oleh Daud, dikatakan dia memandang Tuhan. Saudara-saudara, ini juga perlu kita aplikasikan di dalam hidup kita. Karena hal ini sangat relevan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yaitu senantiasa kita memandang Tuhan. Saudara-saudara, inilah rahasia kekuatan Daud menghadapi tantangan hidup yang dia hadapi. Yaitu Daud memandang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita lakukan. Kita juga mau di tengah badai, persoalan-persoalan yang silih berganti, yang datang bertubi-tubi. Haleluya, mari kita selalu memandang Tuhan. Haleluya. Karena seringkali ketika kita menghadapi masalah, mata kita hanya tertuju kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Menyebabkan kita ada rasa takut, khawatir, cemas, seolah tidak ada harapan. Tapi mari, melalui apa yang kita lihat dalam kehidupan Daud ini, kita selalu belajar ketika kita menghadapi persoalan. Kita boleh mengangkat mata iman kita, memandang kepada Tuhan yang ajaib. Tuhan itu lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Haleluya. Kita memandang kemampuan Tuhan, kemampuan yang tidak terbatas untuk dapat menolong kita semuanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mungkin juga hari-hari ini, kenapa engkau mulai tenggelam dalam keputusasaan, tenggelam dalam kekhawatiran dan rasa takut, apalagi menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Virus corona yang mengancam kita semua. Virus corona yang sangat mengerikan, yang dapat menenggelamkan kita kepada kematian. Tetapi malam ini kita diingatkan
oleh firman Tuhan, agar kita datang memandang kepada Tuhan. Maka apa yang kita hadapi semua ini tidak membuat kita cemas dan takut. Tapi dengan kita memandang kepada Tuhan, maka di situ kita dapat meyakini bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang tidak akan membiarkan domba-dombanya, bahkan akan selalu membimbing dan menuntun domba-dombanya dan melindungi domba-dombanya, kita sebagai anak Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita pandang terus kepada Tuhan. Dialah kekuatan kita, Dialah pengharapan kita. Haleluya. Dialah yang selalu melimpahkan kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dan langkah yang ketiga, kita belajar daripada pemazmur atau Daud. Kita baca dalam ayat 4 dan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Sesuai dengan ayat yang kita baca, bahwa Daud mengambil satu langkah. Dia tidak mau mengeluh, dia tidak mau menggerutu, dia tidak mau menyalahkan Tuhan, dia tidak mau menyalahkan orang lain, tapi justru dikatakan dia mengambil satu langkah yang tepat. Daud memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Mari kita belajar dari Daud, kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita menggerutu, tidak ada alasan untuk kita menyalahkan Tuhan. Karena justru di tengah-tengah kesulitan, kita menyadari kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Artinya juga bahwa kita memuji Tuhan bukan di waktu kita senang saja, tapi sebaliknya di tengah-tengah kesulitan, kita juga tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita. Sehingga di dalam Daud memuji Tuhan, dia kuat menghadapi badai yang dia hadapi. Karena Daud punya hati yang tulus. Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Karena bukan saja waktu dia senang, dia memuji Tuhan. Tengah kesulitan pun dia tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Habakuk, walau dalam keadaan sulit, tidak mendapatkan hasil, dalam keadaan yang tidak memiliki sesuatu pun di tengah-tengah kesulitan, dia tetap bersukacita, beria-ria
dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita juga harus demikian. Haleluya. Menunjukkan kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mengikut Tuhan dengan tulus. Bukan saja waktu diberkati, tapi di waktu menghadapi kesulitan pun kita tetap memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih, jemaat El Shaddai yang saya cintai, saya percaya jemaat El Shaddai adalah jemaat yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Orang yang mencintai Tuhan, dia melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Bahkan dia beribadah dengan ketulusan hati. Haleluya. Sebab itu mari di tengah badai corona ini kita mau tetap memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Dia memulihkan kita, Dia menolong kita, Dia memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.